pos bertuliskan "Aku rindu" itu adalah sebuah pernyataan perang terhadap keraguan. Dan aku menang. Sejak hari itu, aku merasa seolah telah membuka gerbang istanaku dan mempersilahkan Al masuk. Tidak lagi sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang berhak berada di sana. Aku ingin ia melihat duniaku, bukan untuk membuatnya minder, tapi untuk menunjukkan bahwa ia pantas berada di dalamnya. Aku mulai mengajaknya ke tempat-tempatku, ke lounge di puncak gedung SCBD, tempat kami bisa menatap Jakarta yang berkelip seperti permadani bintang. Aku tahu harga kopi di sana tidak masuk akal baginya, tapi aku tidak peduli. Aku ingin ia melihat ekosistem di sekeliling kami. Para pemuda jenius yang membangun startup dari garasi, para pewaris yang melipat gandakan kekayaan keluarga mereka dengan ide-ide gila. Aku menjadi penerjemahnya. Yang di sana itu, yang pakai hoodie, dia baru dapat pendanaan besar buat aplikasi gamenya, bisiku. Aku tidak sedang pamer, aku sedang menunjukkan padanya sebuah peta, sebuah dunia baru yang bisa ia taklukkan. Kamu punya visi, Mas, kataku padanya suatu malam, menatap matanya lekat-lekat. Bakatmu terlalu besar kalau hanya untuk mengerjakan perintah. Papa juga bilang begitu, kamu harus punya sesuatu yang jadi milikmu sendiri. Aku menaruh harapan besar padanya. Aku tidak hanya menginginkan seorang kekasih, aku mendambakan seorang rekan, partner yang sepadan untuk berbagi mimpi. Dan kami menjadi semakin dekat, sangat dekat, hingga rasanya menyakitkan. Makan siang di kantor menjadi ritual kami. Mobil barunya yang merupakan bonus dari Papa, kini sering terparkir di depan kampusku, menungguku selesai kelas. Kami berbagi semua hal kecil yang membentuk sebuah hubungan, playlist lagu, film favorit, rahasia-rahasia kecil. Semua orang di sekitar kami, dari Mbak Fani hingga teman-temanku, sudah memberi kami label pasangan. Tapi anehnya, kata itu tak pernah terucap di antara kami berdua. Aku mulai frustrasi. Aku tahu ia menyayangiku. Aku bisa melihatnya dari caranya menatapku, dari semua perhatian kecilnya. Tapi ia tidak pernah mengatakannya. Aku mencoba memancingnya berkali-kali. Mas, temanku kemarin dilamar loh, padahal baru pacaran setahun, kataku suatu hari, berharap ia menangkap umpanku. Wah, selamat ya buat temanmu, jawabnya sambil dengan lihai mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Setiap kali aku mencoba, ia selalu menghindar. Aku bisa melihat kilat kekecewaan di mataku sendiri saat bercermin, dan itu terasa menyakitkan. Aku tidak mengerti, apalagi yang ia tunggu. Setengah tahun berlalu dalam tarik ulur yang manis sekaligus menyiksa itu. Aku sibuk dengan kehidupan baruku sebagai mahasiswi semester pertama. Al, di sisi lain, semakin bersinar di kantor. Ia dipercaya memimpin proyek klaster perumahan baru. Aku begitu bangga padanya, sekaligus merasa semakin jauh. Lalu, di hari Selasa yang mendung itu, duniaku runtuh. Aku sedang berada di perpustakaan kampus, berusaha memahami teori semiotika yang rumit saat ponselku bergetar hebat. Panggilan dari Mami. Suaranya di seberang sana tidak terdengar seperti suara Mami. Itu adalah suara jeritan tertahan, sebuah isak tangis yang pecah. Sheila, Papi, pesawatnya. Aku tidak bisa mendengar sisa kalimatnya. Ponsel terlepas dari genggamanku, jatuh ke lantai dengan suara keras yang tidak kudengar. Telingaku berdengung, waktu berhenti. Tidak mungkin. Papi baru saja menelponku tadi pagi dari Singapura, berjanji akan membawakanku kue favoritku. Dunia setelah itu menjadi kabur. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah. Yang kuingat hanyalah lautan manusia, wajah-wajah penuh iba, dan pelukan-pelukan yang terasa hampa. Rumahku, istanaku yang hangat, dalam sekejap berubah menjadi pusat duka. Karangan-karangan bunga dengan aroma lili yang memuakkan mulai berdatangan, memenuhi lobi dengan pita-pita hitam yang menyakitkan mata. Papi, pahlawanku, cinta pertamaku, tempatku bermanja dan mengadu, telah pergi selamanya.
Di tengah kabut kesedihan dan kebingungan yang pekat, di antara isak tangis mami dan dering telepon yang tak berhenti, pikiranku hanya tertuju pada satu hal, satu orang. Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar, membuka pesan terakhir darinya tadi malam. "Jangan begadang ya, besok ada kelas pagi. Good night." Air mataku kembali tumpah. Dunianya di kantor pasti sedang gempar. Masa depan perusahaan yang papa bangun dengan susah payah kini menjadi tanda tanya besar. Karir Al yang baru saja meroket, semuanya menjadi tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli lagi soal itu. Aku tidak peduli tentang status hubungan kami yang tak jelas, tentang pencapaian, tentang siapa yang harus mengatakannya lebih dulu. Di tengah reruntuhan duniaku, di titik tergelap dalam hidupku, aku hanya menginginkan satu hal. Aku hanya butuh dia. Aku butuh Al di sisiku.